Anda suka makan telur tiap pagi? Rasanya gurih, cepat dibuat, dan katanya sumber protein terbaik. Tapi tahukah Anda, bisa jadi sarapan favorit Anda itu justru sedang jadi bom waktu dalam tubuh? Setiap suapan telur yang tampak sederhana, bisa berubah jadi pemicu tekanan darah tinggi, kolesterol jahat, bahkan penyumbatan jantung, kalau dikombinasikan dengan makanan yang salah. Dan yang paling menakutkan, Anda mungkin sudah melakukannya bertahun-tahun, tanpa sadar. Banyak orang berkata, saya makan telur tiap hari, tapi badan saya sehat-sehat saja. Sayangnya, efek dari makanan tidak selalu langsung terasa. Tubuh kita seperti mesin, terlihat normal di luar, padahal bagian dalamnya mulai karatan perlahan. Kolesterol menumpuk, pembuluh darah mulai menyempit, dan jantung bekerja lebih keras setiap hari. Semua karena kombinasi makanan yang dianggap sepele. Telur bukanlah musuh. Ia seperti pedang bermata dua, bisa jadi sumber energi, atau sumber masalah, tergantung bagaimana Anda memperlakukannya. Ketika Anda mencampur telur dengan bahan yang tidak cocok, reaksi kimia di dalam tubuh bisa memicu peradangan halus yang berlangsung bertahun-tahun. Itulah yang membuat lansia mudah lelah, gampang pusing, dan sering merasa jantung berdebar tanpa sebab. Karena itu, video ini penting untuk Anda tonton sampai habis. Saya akan tunjukkan 5 kombinasi makanan dengan telur yang diam-diam bisa membahayakan nyawa Anda. Jangan tunggu gejalanya muncul, karena ketika tubuh sudah memberi tanda, biasanya sudah terlambat. Yuk, kita mulai dari sekarang. Kenali kesalahan kecil di dapur yang bisa berdampak besar bagi hidup Anda. Kenapa telur bisa jadi berbahaya? Banyak orang mengira, selama telur dimasak matang, maka aman. Tapi faktanya, bahaya telur bukan hanya dari cara masaknya, melainkan dari apa yang Anda campurkan dengannya. Telur mengandung protein dan kolesterol alami. Saat tubuh sehat, dua zat ini seimbang dan bermanfaat. Tapi kalau Anda salah mengombinasikannya, protein itu bisa bereaksi membentuk senyawa oksidatif yang merusak sel-sel pembuluh darah. Inilah awal dari bom waktu metabolik dalam tubuh lansia. Telur itu ibarat bahan bakar super, tapi kalau dimasukkan ke mesin yang penuh kerak, baca, tubuh yang sudah tinggi kolesterol atau hipertensi, maka bukannya memperkuat, malah mempercepat kerusakan. Itulah sebabnya banyak lansia mengeluh. Dulu waktu muda makan telur 2 butir tiap hari nggak apa-apa, sekarang makan 1 aja langsung pusing. Bukan telurnya yang berubah, tapi tubuhnya yang tak lagi sama. Di dalam tubuh, kolesterol dari telur bercampur dengan lemak jenuh dari makanan lain. Saat berlebih, campuran ini menempel di dinding arteri, membentuk plak kecil yang makin lama makin tebal. Awalnya tidak terasa, tapi begitu aliran darah tersumbat 70% saja, jantung harus memompa 2 kali lebih keras. Hasilnya, lelah cepat, jantung berdebar, dan tekanan darah tak stabil. Banyak yang bilang, telur bikin kuat. Ya, benar, kalau tidak dibarengi dengan daging olahan, nasi goreng, atau mentega tebal. Telur yang digoreng dengan minyak bekas misalnya, bisa berubah dari protein baik menjadi sumber radikal bebas. Radikal bebas inilah biang kerok penuaan dini dan peradangan di seluruh tubuh, termasuk otak, jantung, dan sendi Anda. Karena itu, jangan salahkan telur. Telur itu netral. Yang membuatnya jadi berbahaya adalah kebiasaan kita sendiri. Makan terburu-buru, tidak memperhatikan kombinasi, dan menganggap semua masih aman. Padahal perlahan, tubuh kita sedang protes diam-diam. Jadi sebelum Anda menyalakan kompor besok pagi, ingatlah, telur bisa jadi sahabat terbaik, atau musuh paling diam-diam. Dut maut di piring Anda. Kita mulai dari kombinasi pertama, yang paling sering dilakukan tanpa sadar, telur dan daging olahan. Sosis, ham, kornet, semuanya tampak menggoda. Apalagi kalau digoreng bareng telur setengah matang. Rasanya gurih, baunya menggoda, dan katanya bikin sarapan jadi mewah. Tapi tahukah Anda, di balik aroma itu tersembunyi bom kolesterol yang siap meledak di tubuh lansia? Daging olahan mengandung lemak jenuh, garam tinggi, dan bahan pengawet seperti nitrit dan nitrat. Saat dipanaskan bersama protein telur, senyawa ini bisa berubah menjadi nitrosamin, zat karsinogenik yang dapat merusak sel hati dan pembuluh darah. Kombinasi ini memang nikmat, tapi efek jangka panjangnya mengerikan. Dalam penelitian medis,
Konsumsi rutin telur dan daging olahan dapat meningkatkan risiko serangan jantung hingga 42% lebih tinggi pada usia di atas 55 tahun. Ini bukan angka kecil. Bayangkan jantung Anda harus memompa lebih keras setiap pagi, hanya karena Anda tergoda aroma sosis goreng di meja makan. Ingat, yang membuat lansia cepat drop bukan satu kali makan, tapi akumulasi kebiasaan kecil yang dilakukan bertahun-tahun. Sekarang kita masuk ke kombinasi kedua, telur dan nasi goreng dengan minyak bekas. Ini klasik banget di dapur Indonesia. Banyak orang pikir, sayang kalau minyaknya dibuang, masih bisa dipakai. Tapi kenyataannya, minyak goreng yang sudah dipakai 2 atau 3 kali mengandung aldehida dan radikal bebas, zat yang merusak lapisan dalam pembuluh darah dan mempercepat oksidasi kolesterol. Hasilnya, tekanan darah naik, tubuh gampang capek, dan kulit tampak lebih kusam. Semua karena 1 sendok minyak, sisa semalam. Coba Anda pikir, setiap kali minyak itu menghitam, artinya kandungan trans fat di dalamnya naik berkali lipat. Dan ketika dicampur dengan telur yang kaya kolesterol, tubuh Anda seperti disiram api dari dalam, inflamasi meningkat, pembuluh darah melemah, dan sistem kekebalan tubuh pun terganggu. Jadi, bukan telur yang salah, tapi minyak yang Anda sayangi, itu yang sebenarnya pelan-pelan membunuh Anda. Mulai sekarang, buang jauh kebiasaan memasak dengan minyak bekas, dan jangan lagi menyandingkan telur dengan daging olahan. Kalau Anda benar-benar ingin sehat di usia senja, mulailah dari hal sederhana. Pisahkan telur dari racun-racun yang menyamar jadi sarapan enak. Karena, yang terlihat nikmat di lidah belum tentu bersahabat di jantung. Saat nikmat berubah jadi petaka, kombinasi ketiga ini terdengar manis di telinga. Telur dan keju, atau telur dan mentega. Di film, ini tampak elegan. Omelet keju, telur panggang mentega, atau roti lapis telur meleleh, kelihatannya lezat dan bergizi. Tapi di balik itu, tersembunyi kolaborasi maut. Lemak jenuh dari keju, kolesterol dari telur. Dua zat ini, ketika dikonsumsi bersamaan secara rutin, mempercepat proses penyumbatan arteri. Darah jadi lebih kental, aliran ke jantung tersendat, dan tekanan darah melonjak seperti ban bocor yang dipompa berlebihan. Rasanya memang lembut di lidah, tapi keras di jantung. Banyak lansia tidak sadar bahwa makan telur keju tiap hari sama saja seperti menuangkan mentega cair langsung ke dalam pembuluh darah. Lemak jenuh dan kolesterol bersatu menciptakan lapisan plak kecil yang dari luar tidak terasa, tapi perlahan mempersempit jalur darah. Efeknya, kepala sering berat, kaki cepat pegal, dan ketika tidur malam, jantung bekerja 2 kali lebih keras dari seharusnya. Dan semua itu dimulai dari sarapan bergaya Eropa. Sekarang kombinasi keempat, telur dan mie instan. Nah, ini bukan lagi sekadar sarapan mewah, tapi sudah jadi ritual nasional. Mie instan punya kandungan natrium dan MSG yang tinggi. Begitu ditambah telur, tubuh Anda menerima 2 beban besar sekaligus. Garam yang menahan cairan dalam darah, dan kolesterol dari telur itu sendiri. Akibatnya, tekanan darah bisa melonjak dalam hitungan jam. Untuk lansia, efek ini bisa terasa cepat, pusing, jantung berdebar, bahkan tangan gemetar. Satu hal yang sering dilupakan, bumbu mie instan bukan hanya garam dan penyedap, tapi juga lemak trans dari minyak goreng kering yang ada di dalam kemasan. Ketika dipanaskan ulang bersama telur, senyawa lemak trans ini berubah menjadi peroksida lipid, zat yang merusak dinding sel dan memicu peradangan di seluruh tubuh. Dalam istilah sederhana, Anda sedang makan racun yang dikemas dengan rasa gurih. Jadi, kalau Anda berpikir telur dan mie instan itu hemat tapi bergizi, pikir lagi. Telur memang sumber protein, tapi kalau dicampur dengan garam tinggi, minyak trans, dan MSG, tubuh malah harus bekerja keras untuk menetralkannya. Bukan cuma bikin cepat kenyang, tapi juga cepat tua. Makanan sederhana ini mungkin membuat Anda tersenyum sekarang, tapi bisa membuat dokter tersenyum besok di ruang periksa. Saat manis menyamar jadi racun. Kombinasi kelima ini paling banyak disalahpahami. Banyak orang berpikir, telur dan susu? Wah, itu MAH kombinasi sempurna buat tenaga. Padahal, tidak semua yang terlihat sehat benar-benar menyehatkan. Telur dan susu manis kental adalah perpaduan klasik yang sering dikonsumsi oleh lansia sebagai sarapan cepat. Tapi di balik rasa manisnya, tersimpan jebakan gula dan lemak yang saling memperburuk kerja tubuh.
Protein tinggi dari telur membutuhkan sistem pencernaan yang stabil untuk diserap sempurna. Tapi ketika dicampur dengan gula tinggi dari susu kental manis, proses pencernaan itu malah terganggu. Gula berlebih dalam susu kental akan menyebabkan lonjakan glukosa darah secara tiba-tiba. Tubuh panik, insulin dilepaskan dalam jumlah besar untuk menurunkannya. Nah, di saat yang sama, protein dari telur ikut terbawa dalam proses metabolik cepat itu. Akibatnya, protein malah tidak terserap maksimal, bahkan sebagian bisa diubah menjadi lemak. Itulah kenapa banyak lansia merasa ngantuk dan lemas setelah sarapan telur dan susu manis. Mereka tidak kekurangan gizi, tapi justru kelebihan beban metabolik. Kombinasi ini juga menumpuk kolesterol dan trigliserida di hati. Setiap teguk susu manis, tubuh menerima dosis gula yang bisa setara dengan 5 sendok teh. Kalau dilakukan tiap pagi, hati akan bekerja lembur untuk menetralkan lemak dari telur dan gula dari susu. Tapi tubuh lansia sudah tidak sekuat dulu. Sistem detoksifikasi melambat, pembuluh darah makin kaku, dan metabolisme menurun. Akibatnya, kolesterol menumpuk lebih cepat, dan risiko diabetes meningkat secara diam-diam. Banyak yang bilang, "Tapi dok, rasanya enak dan saya kuat minum setiap hari." Betul, karena gula memang menipu otak. Ia memberi sensasi nyaman, tapi memaksa tubuh bekerja keras tanpa Anda sadari. Ini seperti memacu mobil tua di jalan menanjak. Awalnya masih bisa, tapi lama-lama mesin jebol. Begitu pula tubuh Anda. Mungkin hari ini terasa segar, tapi efeknya menumpuk minggu demi minggu. Jadi, mulai sekarang, hentikan kebiasaan memadukan telur dengan susu manis. Kalau ingin sarapan sehat, ganti dengan telur rebus oatmeal polos, atau sayur rebus dan air putih hangat. Jangan biarkan kenikmatan 5 menit di lidah berujung pada bertahun-tahun pengobatan. Karena tidak ada yang lebih mahal dari sehat yang terlambat disadari. Telur bisa jadi obat, tapi juga bisa jadi racun. Tergantung apa yang Anda padankan di piring Anda. Saat sadar lebih berharga dari sembuh. Telur bukan musuh Anda. Ia hanya sebutir sumber protein alami yang sudah jadi bagian dari budaya makan kita selama ratusan tahun. Tapi tubuh manusia tidak diciptakan untuk menanggung kombinasi modern. Minyak bekas, keju olahan, daging penuh pengawet, dan susu manis berlapis gula. Makanan yang dulunya sederhana, kini berubah jadi jebakan yang membungkus racun dengan rasa lezat. Maka jangan salahkan telur, salahkan cara kita memakannya. Tubuh kita seperti mesin tua yang pernah gagah di masa muda. Tapi seiring waktu, mesin itu butuh perawatan lembut, bukan paksaan brutal. Setiap makanan yang Anda pilih hari ini menentukan umur mesin itu besok. Mau ia terus berjalan halus sampai usia 80, atau berhenti tiba-tiba di tengah jalan karena tersumbat oleh kebiasaan buruk, keputusan itu bukan di dokter, tapi di dapur Anda sendiri. Karena itu, ubah satu hal kecil hari ini. Gunakan minyak baru. Kurangi garam dan MSG. Pisahkan telur dari sosis, keju, dan susu manis. Ganti dengan sayur rebus, oatmeal, atau buah segar. Langkah kecil yang Anda lakukan hari ini mungkin tampak sepele, tapi bagi tubuh Anda, itu seperti menutup pintu pertama menuju penyakit kronis. Ingat, kesehatan bukan keberuntungan, tapi hasil disiplin dari pilihan sederhana yang diulang setiap hari. Jangan tunggu tubuh memberi tanda baru Anda sadar, karena sinyal itu biasanya datang ketika semuanya sudah terlambat. Detak jantung yang tidak stabil, nafas pendek saat naik tangga, atau pandangan yang tiba-tiba buram, semua itu bukan kebetulan. Itu alarm tubuh yang berkata, "Aku lelah dengan pilihanmu." Tapi kabar baiknya, belum terlambat untuk berubah. Jadi mulai hari ini, berhenti sejenak setiap kali mau makan. Lihat dulu piring Anda. Tanyakan satu hal sederhana. Apakah makanan ini memberi hidup, atau mengambilnya sedikit demi sedikit? Karena di ujungnya, kesehatan bukan soal umur panjang, tapi soal umur yang berkualitas. Hidup sehat itu tidak harus mahal. Cukup dengan makan cerdas, tidur cukup, dan berhenti mencampur telur dengan racun yang menyamar jadi sarapan. Jaga tubuh, jaga umur, dan jaga cara Anda mencintai diri sendiri.